kebuka bibirnya berdarah kayak gitu. Terus tuh pas udah sampai di kolamnya, aku kepentok kepala teman. Aduh. Jadi benturan kayak gitu. Trauma dengan cowok atau tidak berani pendekatan? Iya, karena aku yakini jodohku di luar negeri. Oh, kamu punya impian seperti itu? Ini pengen Ini jadi kayak ini. aku nih. Wes. Sama udah Masalahnya kita. kayak nih, bila aku nonton Spider-Man, aku tuh merasa Peter Parker loh. Beneran. Nah, pindah lagi ketika aku nonton Batman, aku Bruce Wayne. Ini aku di dalam situ, di dalam film tuh. Iya. Boleh motor apa? Kalau boleh tahu? Motorku pernah Beat. Ya, aku tahu sih. Terus temanku membisikkan sebuah mantra yang sangat paten. Lumayan duitnya. Oh. Jadi buka-bukaan banget di sini ya. Ya, for the first time. Bahaya di podcast nih, guys. Oh, kamu sengaja pakai ini supaya kita suka ya? Kada. Kita mau warung yuk. Ya, dapat gapat keras kepalaku sama denganmu. Terangku marah caraku tersenyum seperti detak jantung yang bertahan. Nyawaku nyala karena denganmu. Aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati seperti detak jantung yang bertahan. Nyala karena denganmu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Please big applause again for Gusti Gina. Langsung bahasa Inggris lah. Wow, langsung bahasa Inggris lah. Beli gua. Alhamdulillah. Ada abang. Apa gerangan? Di Jakarta sekarang pulang kampung ya berarti ya? Pulang kampung. Pulang kampung. Kayak apa rasanya? Sampai di Banjarbaru, tiba di sini. Senang bisa makan patin bakar. Oh, langsung berarti lah. Jadi sampai langsung cari makanan yang diketujui. Yang diketujui. Mulai halus lah ketujuh patin bakar. Sebenarnya tujuh patin tuh hanya aja sih pas kuliah. Hanya di pas kuliah. Dulu tuh sukanya nila. Oke, Nila bakar. tahu nila bakar. Terus pas kuliah ketemu warung makan di dekat apa namanya? Kampus Unlam, Pak. Bukan. Kampus Unlam? Rebatik. Oh, I know. Nah, dekat situ Ah. di Padahikawan ada masakan Banjar. Nah, rasanya tuh mirip banget sama masakan mama gitu Kayak lah. makan mama. Iya. Waktu masak. Mama tuh masih di kandangan saat itu. Oh, iya kah? Oh, Jadi iya. jarang makan makanan mama gitu. Nah, pas makan, ini rasanya mirip banget masakan mama. Semenjak itu sampai sekarang jadi langganan. Oh, no. Jadi kalau misalnya bulik ke Jakarta, pasti membungkus. Pasti membungkus Membungkus. dan dibawa. Dibawa, dimakan di sana, bisa bungkus 4 atau 5 potong. Makan buat 2 hari gitu. Ada lagi menawari ke kawanan di sana. Ini patin bakar, wah Banjar ada. Kalau di Jakarta Jakarta, kan ada Depang karena kan pas ada patinnya kan ada tetamu gitu lah. Iya. Ya. Kalau kawanan di sini sudah hampir semuanya yang berkawan akrab pasti ku bawai ke situ. Oke. Dan mereka ketujuh juga gitu lah. Nice. Mantap, gokil. Nah, tuh gugur lah. Guru-guru. Jadi Gina tumbuh dan besar di Banjarbaru atau di Kandangan? Di besarnya sebenarnya pindah-pindah. Pindah-pindah. Tapi bisa dibilang 75% di Barabai. 75% di Barabai. Nah, sisanya pernah tinggal. SD SMP gitu. SD sampai SMA. SD sampai SD sempat pindah-pindah. Jadi pernah di Kandangan, pernah di Batu Licin. Batu Licin juga. Batu Licin pernah. Apakah itu karena mempati mama atau apa atau abah? Karena perebutan hak asuh. Oke tuh, iya sudah. Nanti ikutlah ya lo kada kau juga anak seorang lah. Iya. Udah ikut aja. Kadang Tapi kan akhirnya kan menjelajah ke mana-mana, Iya, ke daerah-daerah, kayak gitu. sampai ke Jakarta pula. Jadi kayak itu. Mantap keren. Sebelum jauh karena kakak nih lawas bana warung kada dia elang urang. Nah, Dan belang. alhamdulillah Ading langsung datang dan kayak apa kalau kita makan mie? Iya. Ayo, enak mie apa? Rasa apa yang Goreng. Ada yang ketujuh. Yang pedas Goreng. adalah kamu ketujuh pedas. Ini pedas loh. pedas ketujuh. Yakin? Serius? Oke. Aku Pedas. karena kemarin sudah soto, ya udah soto lagi. Dipikir beda. Kemarin udah soto, ya udah soto lagi. Oke. Timah mana Timah? Timah kan ada Timah kan?
Ada di mana? Siapa mau masak? Ada yang masak tim maharannya. Oh, Jadi iya, ini pesanannya. Minum apa? Minumnya ini aja genap. Oh ya sudah, kalau ini ada di Minum, depan kita sudah. jadi. Sip. Apa yang ada aja sudah. Gina merantau ke Jakarta. Madam bahasanya. Madam, iyalah madam. Madam, sejak kapan terakhir kamu mendengar kata-kata Ya, madam? maksudnya sudah. Madam. Dari mana kamu pernah mendengar madam? Dari mama? Dari apa? Dari Kai? Oh. Dari mana? Jadi kan kita orang Banjar ini kan madam nih. Ke Madam. kampung orang, ke madung orang gitu. Bagus lah katanya lah madam, Madam. lah. Bisa Nanti ya. buat judul tuh kayak catching. Bisa, bagus. Madam. Madam. Tapi aku pernah ada baca novel yang judulnya Madam. Oh ya, tapi madamnya emang madam. Madam ya merantau. maksudnya sama, memang bujur-bujur merantau. Itu buku dari Di sini Banjar. Oh, judulnya Banjar. madam. Judulnya Madam. Oh, sudah ada berarti. Aku kada ingat penulisnya, cuma aku melihat itu di cover buku. Oh. Gitu. Bagusnya madam ya Allah, sudah Ya. madam. Kita flashback aja ya, Iya, masa-masa kecil lah. Iya. Karena kakak rasa kekawanan yang menonton Gina pun tuh tahu lah karya Gina. Ya. Dan aku selipin sedikit mungkin bocorin teman-teman bahwa saya Indonesia lah. Kenapa tuh campur-campur ya kan Campur kita? karena kebiasaan. Jadi Gina ini kayaknya cagarnya ada film. Ya Kak Gina? Oke. Ada film, tapi kayaknya di Oktober. Tanggal 26. Tanggal 26 langsung. Tempul di sini kita padahkan bahwa ini film sutradaranya pun sebenarnya ada darah Banjarnya loh. Ada Banjar, orang Banjar. Itu tadi. Dan filmnya sudah ditunggu-tunggu sejak tahun lalu. Benar sekali. Dan official trailernya baru beberapa waktu yang lalu. Di situ kisahnya ya akan ada jauh-jauh dari apa yang sebenarnya pun Gina tulis menjadi buku. Ya tentang Saranjana. Jujur. Hal-hal yang teman-teman sukai begitu. Begitu. Tapi kita kadang akan banyak bahas soal itu. Kita bahas apa? Kita harus tahu dulu. Gina semasa kecil deh. Semasa kecil ketujuh permainan apa aja? Gina duduk kejauhan, dekat-dekat ya. Oh, dekat-dekat kah? Gina. Sini kah? Yap. Oke. Terlalu dekat. Cah, cukup ya. Sip ya. Oke. Sip. Nah, masa kecil sama lah lawan kekanakan lainnya main tali. Ngetai. Oh iyalah, main layang-layang. Layang-layang iya. Main apa namanya yang melempar batu. Terus di bola kotak-kotak. Bola bekel lain lah. Lain. Bahasa Indonesianya apa? Yang kayak batis sebelah. Oh, inting. Inting lah namanya. Aku nyebut main inting. Intingan. Itulah pokoknya. Jadi kan seseran. dilempar. Iya. Nah, terus kayak begitu. Main inting. Kan kotak-kotaknya kan bisa kayak salib gitu bentuknya. Iya. Basihi. Basihi sama. Tahu lah. Karena tahu. Karena tahu. Kayaknya lendiran deh. Basihi kayak apa dulu? Pakai bola kasti, terus tuh kayak keong kosong. Iya, bekel. Bola kasti loh. Kalau di Indonesia kan itu ini bola bekel. Oh. Bekel, jadi diambil di balik kanan. Iya, gitu. No, I see. Astaga, itu sudah lost banget lah. Aduh, saus Ya banget. Allah, kita ini 90s banget berarti lah. Itu- Bola bekel, terus ada lagi apa ya? Apa ya yang menjaga benteng? Itu ada yang nyambat bahagaan. Kakak di pelihari dulu itu narnya bahagaan. Oh. Ada di buku moten lokal seseran apa susuran? Oh. Apa Kamu- ya? kamu Bahari gitu. itu namanya ya lah. Lupa nah. Pokoknya itu tuh sampai berkelahian lawan kawan di kelas. Di kelas berarti di sekolahan SD main itu. Itu kalau SD SD di mana Gina? di Barabai. Di Barabai SD lah. Full 6 tahun. Kada. berarti iya, pindah pas 6 tahun gitu. sempat pindah-pindah. Oke. Pindahnya ke SD lagi? SD juga Ya, masih. siapa tahu MI kan? Nah, Makanya. SD. Oke. Sini. Itu apa? Nah, ini ada persembahan spesial dari kawan-kawan kru Terang Bulan Keju. Terima kasih. Bisa kita cemilin. Oke. Sambil ngobrol lah ya. Sambil menunggu mie-nya lagi on process kah? Mie-nya on process kah? On proses. Oke. Main tali juga. Nyetai. Main tali itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Tuh aku ada ingat hafal tuh. Ada apa? Ada istilahnya kah? Ada intingan apa jarikilanan kayak itu. Anjir tahu malah. Orang tuh lalan. Pokoknya ingatnya kayak dari bawah, iya, pinggang, yang sepinggang, sedada, seini, Iya, seini dah, iya, itu aja ingetnya. Oke. Kayak meloncat. Loncat ya. Iya. Pokoknya paling tinggi yang kayak itu. Iya. Pokoknya banyak lah skornya lah gitu ya. Aduh, ya maksudnya. Oh, sudah. Jadi, itu tuh masa-masa yang memang sudah kita lewati gitu kan. Bukan berarti kita berumur. Belum. Agak diperjelas ya. Bukan berarti kayak menolak tua gitu loh. Karena sebenarnya kita orang-orang milenial yang saat ini lagi-lagi ada di posisi-posisi yang bagus di ranah industri. Produktif. Ya, kakak pikir kayak itu. Jadi ada Gina nih
nulis buku iya juga, main film iya juga, konten kreator, punya YouTube dan segala macam deh. Nah, ngomong-ngomong soal YouTube, woi, bridgingnya ke sana. Waduh, halus ya. Halus. Yeah. YouTube kan berdirinya 2009 ya? 2008 atau 2009. Nah, Ginanya mulainya kapan? Kalau seriusnya 2019, tapi kalau yang mau upload kan udah jelas. Yang jelas di awal-awal yang kenapa nih ini video ini kenapa? Itu tuh SMA. SMA, oh sudah YouTube pada SMA. Banget. Apa kalau isinya apa? Dance cover. Cover dance. Anu kah? K-pop kah? K-pop kah, Dit? Itu aib. K-pop kah, Dit? Ada deh. Ada loh, pokoknya. tapi video itu bertahan kan sampai ini. Ada lagi dah. Sudah berusaha bagaimana caranya. Kakak bisa bayangkan bahwa itu sebenarnya di akun yang lain. Iya loh, di akun yang lain. Karena akunnya ada kan mungkin dong, orang pasti jadi sampai ke bawah dong. Aduh, aku ingat banget pertama. Aduh, malu banget itu. Jadi haus. Pokoknya dari SMA sudah ketujuh. Mau warnet. Zaman dulu internet kena kayak wahini. Yang giling ngegambar ini kan, lumba-lumba kan? Lumba-lumba. Nice. Terima kasih Fajar. Hari ini tim ada masuk. Terima kasih Fajar. Nice. Ini pop nih. Terima kasih. Ini sesuai dengan takaran biasa Gemula kan? Pas lah ini. Pas, oke. Terima kasih. Anar banyunya. Kenapa? Yang penting kita udah cicip-cicip. Pertanyaannya adalah kapan Gina terakhir makan mie? Baru. Oh, aku berarti tuh suka aja. Nggak bisa pisah sama mie. Oh, ketujuh makan mie. Wah, ini unik nih artis satu nih ketujuh makan mie. Dietnya tetap makan. Tetap makan mie. Nice. Oke, kita sambil mengurangi. Oke, kita boleh cicip-cicip sambil Cicip dulu ya, dikit ya. Sambil Sangat tapi ini panas deh kayaknya. Menggiurkan sekali. Jadi kakak tuh tumbuhnya kecilnya pelihari dan permainan rakyat tuh masih menamui, masih banyak menamui. Masuk itu tadi. Kamu PlayStation main juga PlayStation? PlayStation main. Main apa? PS2 dulu. PS2. Aduh lupa lagi. Dulu kan ada Guitar Hero. Oh iya, aku main Guitar Hero. Terus ada juga nama gamenya yang mengumpulkan koin. Dia kayak berpetualang kayak gitu, menebas-nebas pakai pedang. Oh ya, aku tahu tuh bukan dengarnya. Ya itu game arcade lah. Ya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Balapan. Oh, balapan juga. Need for Speed Underground main. Lupa jadi judulnya. Pokoknya balapan lah. Harvest Moon. I know. Lawan ini juga. Ini ding, apa ding? Tadi sudah sekelebat lewat. Apa? Iya, suka lebat lewat. Namanya udah lewat langsung hilang lagi. PS2 itu ini Xena Warrior Princess. Main kan? Kayak apa tuh mainnya? Xena itu ini karakter game, karakter film. Dia kayak warrior, ya perempuan. Pahlawan perempuan. Kayaknya main deh. Main. Kayaknya lah dulu. Kelas 5 SD soalnya main PS tuh. Iya, los banar. Sudah. Tunggulah Gina menjadi anak SMP. Tunggulah jadi anak SMP. Yes. Sambil makan? Iya, silakan Kak. Kenapa? Kamu masih panas kan? Masih mangkal jadi orang banjir. Oh iya mangkal belum kenyal. Belum kenyal mangkal. Aku nih kena anak jaim tapi kok kayak jaim. Banyak. Kenapa kayak kita sejaim-jaim? Jangan sampai. SMP di mana? Di Barabai akhirnya. Nah sejak SMP menetap Barabai. Hak asuh diserahkan ke mama. Oke, mama diem di Barabai. Abah mengalah. Oke. Karena ayah Gina, ayah tiri, suami mama pada saat itu tuh meninggal. Jadi mama kada kawan lah ibaratnya kayak itu nah. Oke. Nah jadi sudah abah mengalah. Dan sudah Gina mengawani mama. Gitu. Ada rasa toleransi abah dalam artian ya kesayang juga dan kasihan juga ya lo daripada mama sorangan ya kayak dalam bagian. Mana ading banyak ya lo, mama kasihan juga kayak itu masih halus-halus. Adingnya mama atau adingnya Gina? Ading Gina. Oh, Gina anak berapa dari berapa saudara? 3 dari 8 yang semama. Anak pertama siapa? Anak siapa? Ada kakak. Oh, berarti kamu punya kakak. Kamu anak berapa? 2. Anak ketiga. Masih bijaksana dong harusnya ya. Anak ketiga tapi anak pertama di rumah. Nah, anak ketiga rasa anak pertama. 8 saudara ini, bentar, dengan mama yang sama, tapi beda abah. Beda abah. Nah, paling halus umur berapa nih saat ini nih? Ini saat ini 2023 nih. 19 tahun. Oh, sudah ganal juga. Sudah ganal. 19 tahun. Sudah ganal. Berarti jaraknya kada jauh-jauh. Mama setahun sekali beranak.
ke Banjarbaru ke rumah mama? Ke rumah mama. Oh iya udah parak lah. Alhamdulillah. Boardingnya di rumah Kayak mama. apa sih perasaan mama setelah lihat Gina tumbuh di Jakarta pulang di ibu kota, terus Gina lapor kadang Gina punya yang nonton Gina sekian. Iya. Mama itu sebenarnya karena orang tua. Jadi Sidin tuh kurang paham sebenarnya apa yang Gina kerjakan. Kadang ngerti. Yang kita gitu. kerjakan. Yang kita kerjakan. Kita kerjakan, oke. Kurang paham. Tapi Sidin selalu support. Lalu yang penting mama mendoakan Gina banyak rezeki, berakhlak mulia, kayak Rasulullah. Terus doa mama pasti kayak itu, dermawan, bisa nolong orang, mama pasti berdoa kayak gitu. Nah, apapun yang Gina lakukan kayak gitu. Jadi walaupun Sidin kurang mengerti, bahkan kayak dijelasin Gina bikin buku, itu kayak apa? Terus tuh sold out, sudah terjual. Kayak kenapa dijual orang kah? Kayak gitu Sidin kan. Iya lah, kan salam respect kesan mama. Iya, Pak, Gina di YouTube. Terus YouTube tuh apa kayak gitu nah. Terus ada yang downloadakan kan YouTube-nya. Pas udah Sidin ngerti YouTube, ada anaknya di situ. Jadi Sidin akhirnya menganu kawan-kawannya Mahabari dan menyuruh ketemu kawannya subscribe anakku. Akhirnya mama pakai bahasa YouTube juga lah. Nah, subscribe anakku jadi kayak itu. Jadi Sidin tuh mendukung walaupun tidak mengerti sebenarnya apa yang Gina lakukan kayak gitu nah. Jadi doa Sidin yang mengantarkan Gina sih menurut Gina. Wah keren. Teman-teman, itu hal yang tidak Anda ketahui. Jadi ini pernyataan ini sebenarnya sekaligus mematahkan stigma bahwa seperti Gina, seperti Gina, nulis buku, bermain film, bergaul dengan artis besar di sana, apalagi Raditya Dika dan kawan-kawan, bukan berarti pasti anak orang kaya atau dalam stigma kaya ini pasti orang berada, pasti dia difasilitasi apa saja. Gina loh, mamanya tuh sebenarnya nggak ngerti YouTube, tapi Gina dengan doa mama bisa sampai sekarang. Itu luar biasa banget, luar biasa. Sangat respect. Nice. Lanjutlah. Makan ya. Kolbin habis sudah. Kolbin sudah mangkal. Iya sudah. Sudah sedikit cobain lagi. Buka luasnya aja Gina, jangan ragu-ragu. Bilang kan aneh lipstick. Binian. Kan bisa di apa di touch up. Langsung kayak itu habis. Jadi kalau bilang wah ini cagar kekanyangan nih, ada mie, ada terang bulan. Apa semampunya Gina. Habis itu sampailah di masa SMP. Ya. Waktu di SMP kan. Pertama kali punya pacar SMP. SMA kelas 3 mau lulus kuliah. Mau lulus SMA. Wih, sudah akhir-akhir lah. Karena aku dulu agak sedikit halu orangnya. Aduh, halu ini apa ya? Halu agak trauma dengan cowok atau tidak berani pendekatan? Iya, karena aku yakini jodohku di luar negeri. Oh, kamu punya impian seperti itu? Kocak deh. Pokoknya teman-temanku yang sekolah yang deket pasti ketawa kalau nginget itu, bahkan sampai ada nge-DM. Nah, dulu kamu tuh sebegitu. Makanya udah bilang pemimpi, karena kamu berangan-angan punya kayak pangeran datang berkuda kayak itu. Kada. Gina tuh ketujuh nonton film dari kecil. Okay. Jadi tiap malam tuh karena abah Bang Uni ngajak nonton film luar negeri. Jadi saat itu tuh, kerennya lah di luar negeri tuh, kayak tanah kota. Sedangkan Gina tuh berdiam di kampung Padang Sawang. Kalau Padang Sawang. Sawang. Sebutannya tuh kayak hutan. Jadi banar jauh. Hutan banar, kada ada tetangga. Kada ada rumah kayak rumah sebuting di tengah pepohonan gana-gana. Jadi karena itu Gina tuh kayak suka nonton film. Dan bahkan sahabat sekolah tuh jadi bandar film. Oh, berarti film, TV itu barang mewah di masa kecil Gina tuh. Iya, jadi membanggakan bisa senang nonton itu. Suka nonton banget. Jadi suka. Terus dari sana juga suka baca. Karena banyak bersentuh dengan hal fiktif ya. Itu kan karya fiktif ya. Fiksi, film, buku. Jadi Gina tuh kayak aku harus keluar dari sini dan mencapai mimpiku. Oke. Jadi kamu melihat pemandangan luar itu dari kaca layar kaca dan majalah-majalah buku. Lalu keinginan itu ada. Itu ada. Jadi kalau ditanya orang dulu pengen jadi apa kayak gitu kan, kawan-kawan rata-rata pengennya jadi guru, terus juga dokter. Biasanya kan kayak gitu ya kebanyakan. Standarnya kayak gitu. Terus Gina tuh bingung jawabnya apa. Jadi kadang jawabnya selalu beda-beda. Selalu beda-beda. Kadang menjawab
pengen keliling dunia, kadang mau jadi penulis, kadang mau jadi bikin film. Pokoknya kadang pengen banyak lah. Karena referensinya kebanyakan di Banyak film. ya di film. Oke, Habis karena nonton melihat ini pengen jadi profesi ini pengen ini jadi kayak ini. aku nih. Wes. Sama udah Masalahnya gitu. kayak nih, bila aku nonton Spider-Man, aku tuh merasa Peter Parker loh. Beneran. Nah, pindah lagi ketika aku nonton Batman, aku Bruce Wayne. Ini aku di dalam situ, di dalam film tuh. Iya. Apapun yang nonton film tuh aku menjiwai banget. Sama. Superhero sih itu tau banget. Pokoknya pikirannya tuh sudah kayak lu jadi orang pemimpi dulu tuh sama film tuh sangat mempengaruhi kelakuan kita di real nyatanya. Wah, gila. Sampai rela menghemat uang jajan Demi? beli tabloid dan majalah. Oh, Anda membeli tabloid majalah? Saya pengoleksi majalah, Banyak. novel, tabloid Seberapa setiap banyak? minggu. Apa aja? Sebanyak itu. Apa Dulu aja? Aneka Yas. Oh, Hai termasuk. Hai. Oke. Apalagi Keren dulu tuh? Beken pernah beli. Keren Beken. Aku nonton. Aku beli Keren Beken. Terus Nah, waktu itu aku beli Keren Beken, covernya itu Vincent Oh, iya, Desta. iya. Dan waktu itunya host di MTV Bujang. Oh, iya. Wah, ingat. itu edisi paling gokil karena aku suka mereka berdua kan. Oh. Keren Beken, Aneka Yas, saya apa lagi? Tabloid masa kita ya, masa kita Itu sih tumbuh ya. ingatnya paling banyak tuh Ya. itu. Tapi kalau Gina tuh dulu fokusnya ke artis luar. Oh, oke. Britney Kayak- Spears era-era itu kayaknya. Bukan Taylor Swift, Selena Taylor Swift, Gomez, Selena Gomez, oke. Jonas Brothers, sama K-pop. Suka drakor mulai SMP. Padahal era itu kan belum sepopuler sekarang. Ih, saya bukannya GR ya, kayaknya termasuk pelopor di awal-awal yang membawa drakor ke Indonesia. Pelopor ke Indonesia dan teman-teman. Karena biasanya kawan-kawan yang minta drakor apa nih yang rame kayak gini-gini. Recommended, kayak mengkurasi judul-judul film dan drakor. Tapi kan maksudnya itu di awal-awal. Kesini masih ada drakor. Masih kadang-kadang. Pertanyaannya adalah, kan nonton Mouse gak ada? Mouse, dia psikopat. Aku ada dengarannya artisnya. Mouse. Pernah nonton gak judulnya? Kayaknya Mouse? kada deh. Kada. I'm okay to not be okay. Nonton. Oke. Komunyong kan? Iya. Kayak apa? Kayak menilai itu dari sudut pandang seorang psikolog. Mungkin lah itu ada karakter itu di manusia. Mungkin. Aku yang suka banget dari drakor tuh adalah riset. Riset mereka tuh dalam dan sesuai realita. Betul. Jadi kalau misalnya bikin profesi ya, psikolog atau dokter bukan kan? yang ala-ala gitu. Mereka kadang beri penjelasan ke glosarium bahasa kedokterannya ini, penjelasannya bahwa itu artinya ini. Iya, Dan itu betul. memang saintistik dan itu memang bagian dari pengetahuan. Itu Nambah yang wawasan lo disuka. nonton drakor. Aku suka drakor lo. Bak. Oke. Paling itu nonton yang paling populer dibicarakan masyarakat drakor Indonesia, walaupun yang kadang nonton drakor. Apa? The Marriage Couple in the World, apa itu pokoknya? Oh, aku nggak nonton. Oh, kan nonton. Keren. Tapi itu drama perselingkuhan sih. Iya, Terlalu drama. agak ini sih kalau. Kamu punya rekomendasi drakor apa? Ini yang baru Mas Girl di Netflix. Oh iyalah. Oh, tapi ini masih on Series jalan. Korea. Masih jalan? Sudah selesai. Sudah selesai. Bagus. Terus apalah semalam Uncanny Counter seru juga. Bentar, sampai hafal kan kamu dengar artis Korea? Kalau yang sudah sangat terkenal dan sering ngeliat lumayan hafal. Suka. Tapi sekarang sudah ada kayak dulu. Dulu tuh kayak yang fun girling separah itu sampai di kamar tuh bertempel muka-muka. Si artis ini. Iya, sampai kayak gitu. Tapi kakak harus akui penulis skenario drakor itu keren. Keren. Riset mereka itu dalam dan real. Bebuhannya tuh memuntal kisah, tapi kadang terlalu kusut banget kayak sinetron kita. Kadang maksudnya itu bisa belajar dari sana. Bagus jalan cerita-ceritanya. Iya, logiknya dapat mereka. Benar-benar. Nice, keren lah pokoknya untuk tontonan ya. Gina. Semoga ya film-film kita bagus lah. Amin. Pasti berkembang. Gina, ini pengalaman syuting sebagai artis di film layar lebar untuk kali berapa? Dua Untuk kali kali. kedua. Berarti 2 kali main film ya? 2 kali. Nah, sebelum yang Saranjana yang akan tayang nanti di Oktober, sebelumnya film apa? Iblis dalam kandungan. Iblis dalam kandungan. Oh iya, horor juga lah. Horor juga. Karena memang jalur yang Anda pilih di sana, bagaimana Gina menjalinnya itu enjoy kah, perasaan senang kah, atau
dengan cara terus-terusan digodok ke horor dan kemisterian itu membuat Gina lebih apa, mungkin ada pengetahuan nambah kayak itu? Apalah, senang-senang aja. Senang-senang ya, happy ya. Tapi walau kadang-kadang tuh ada di titik jenuh sekali kayak gitu nah, kayak aduh pengen deh yang lain kayak gitu nah lo. Tapi kalau sudah di titik itu ya rehat dulu sebentar, refreshing dulu, baru balik lagi. Karena emang sudah rezekinya di situ. Betul. Rezekinya di situ sudah. Ya kamu konsistensikan lah emang itu kan. Nice. Oke, kita kembali ke kamu tuh jarang dan tidak punya mantan yang banyak. Cuman satu dan the one only, ya itu aja orangnya. Terus di masa itu juga entah itu pas kuliah ke apa, kamu tuh sempat jualan skincare kayak. Jualan skincare kawan-kawan. Kamu tahu dari Oci ya? Kamu sudah kontak-kontakan ya? Iya dong. Oh, pantas. Kita kan bestie. Oh, bestie banget. Artinya kalau aku bertanya kapan kamu terakhir berhubungan, ya orang itu setiap WA lah. Iya, wes apa-apa di akun aja dia. Jadi kenapa jadi sahabat berhubungan? Apakah inya bepada? Enggak. Oh, kenapa? Aku di Banjarbaru kayak itu. nge-WA. Oh. Petakun tukang. Oh. Ada ke tukang rekomendasi. Oh, apa jawabnya? Iya nih, Mas, adalah kayak gitu. Nah, terus? BTW mau podcast di Poros ya. Ih anjir, ketahuan dulu sudah kan rame. Ketahuan Oci Anda ya. Allah jangan dibocorin lah, astaga. Apa tadi kan Tapi bagus. Artinya kan ya di situ memang teman kamu. Kawan banget, bestie banget lah. Bestie banget Oci. Karena kebanyakan kalau anunya ada, ya udah nyaman aja kamu orang di Banjarbaru juga. Tapi jujur kami pernah berbisnis skincare. Gina tuh banyak mencoba usaha, terutama waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu adalah masa kegelapan, abad kegelapan ya kalau dalam sejarah. Kenapa disebut abad kegelapan? Apakah itu momentum di mana ikan bertahan hidup? Iya, karena orang tua saat itu ada bukan orang tua, ada saudara ya. Maksudnya jauh atau kamu tidak ada ongkos yang berlebih dalam apa? Hidup Gina itu berkecukupan sekali sampai SMA. Bahkan bisa dibilang cukup berlebih. Tapi ketika kuliah itu langsung ambruk. Down lah. Bangkrut. Karena ada masalah. Ya masalah apapun keluarga masalahnya. Apapun gitu. Iya. Jadi Ginanya aja tampaknya. Jadi yang tadinya semua serba mudah, semua serba enak, semua serba nyaman, tiba-tiba apa ini? Kenapa nih? Apa ini? Aku harus menjalani ini semua gitu. Kenapa ini terjadi kepadaku? Gitu lah. Oke. Tapi aku tipe orang yang sebenarnya dari kecil juga banyak rintangan lah hidup kayak gitu. Setiap orang kan punya rintangan masing-masing. Betul, masing-masing. Dan aku selalu orang yang ketika ada masalah boleh kesal sebentar, marah sebentar, tapi segera cari solusinya. Biar aku ada di situ-situ aja kayak gitu nah. Jadi sejak saat itu banyak mencoba dan pertama kalinya itu jualan kue di kampus. Kamu menjual kembali atau membuat sendiri? Menjual kembali. Karena I have no time for that. Iya. Loh. Berarti kayak inilah bawa modal? Enggak. Ya udah bawa barang. Semua dari mulut gitu. Jadi saat itu tuh bener-bener bahkan kuliah jalan kaki FYI. Jalan kaki. Jalan kaki dari Sungai Ulin sampai ke Unlam. Seriusan? Jadi Kelapa Gading. Tahun berapa? Tahun 2013-14. Itu udah modern loh. Iya. Maksudnya kamu bisa orto Gojek atau kedalam tapi belum kan ada. Belum ada. 2013 lah. Itu masa-masa abad kegelapan sih. Mau nebeng teman mungkin itu bisa. belum terus Apakah akhirnya dibantu teman akhirnya karena aku tuh dulu nggak mau cerita awal-awal. Terus karena sama teman ngobrol-ngobrol akhirnya kayaknya aku bisa cerita sama mereka. Lagian ini bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu apa, cuman kayak lagi apes aja. Ternyata teman-teman tuh malah support. Akhirnya dijemput, diantar sama teman namanya Siva. Nah, jadi teman aku tuh rumahnya di Landasan Ulin. Landasan Ulin. Karena harus ngelewatin kampus dulu, jemput aku lagi ke Kelapa Gading Mbak Astila. Itu kan ada selajung manjur tuh kan. Itu Mbak Astila benar. Jadi Siva, I love you. Siva, nice. Kamu sudah membawa Gina sejauh ini. Luar biasa. Dia membawanya segitu kan. Dan kamu sudah sejauh ini berjalan luar biasa. Nah, jualan wadai. Seingat aku, saat itu tuh belum ada sih yang jualan di kampus. Yang berjualan kayak. Berarti kamu minim saingan? Minim saingan saya. Iya, the one and only. Dan jadi kan ada Acil yang berjualan risoles. Itu sudah di bawah Fakultas Kedokteran? Sudah.
Oh oke, berarti Gina nih dalam lingkaran orang-orang tuh berada loh. Iya, temen Kondisi seperti itu di lingkaran teman-temannya itu yang ya aku boleh dikatakan high class secara Hai, pengeluaran. mereka semua rata-rata bermobil. Yes, Teman-teman yes. dekatku punya mobil dan aku nggak punya. Bahkan motor aku udah diambil waktu itu. Motornya boleh motor apa? Kalau boleh tahu? Motorku pernah Beat. Kok tahu sih? Enggak, aku kan kira-kira aja karena Beat itu kan banyak penggunanya. Iya, Ada bener, Beat berarti kan. Beat, pernah pakai Vario, berapa terus semuanya udah hilang gone gitu. Masa apa ya? Kegelapan Abad kegelapan. Abad kegelapan itu tadi kamu menjalannya beberapa tahun. Apakah sampai kuliah? Apa sampai lulus? Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai kamu mengurus skripsimu. Iya. Sampai lulus dan Oci one of the best friend. Jadi dia berada ya sebenarnya tapi mau diajak kita bisa skincare yuk gitu. Mau. Padahal kayak yaudah have fun aja sama Have fun dia. aja. Terus kuliah. Tapi cukup terbantu ketika masuk Nananggaluh tahun 2015. Oke, masuk Nananggaluh tahun 2015. Nananggaluh Banjarbaru. Banjarbaru. Apakah ada yang mendukung atau menyuruh Ikam ngasih ke ngumpet ini aja Gen? Atau Ikam ada kehendak seorang asal? Ada teman-teman dekatku. Oke. Jadi temanku tuh bilang ikut Nananggaluh. Kayaknya kan bisa deh. Awalnya aku kayak kayaknya nggak bisa kayak gitu. Soalnya sudah tahu Nananggaluh itu apa. Dulu waktu di SMA pun kawan-kawan yang pet Nananggaluh itu tuh kayak yang perempuan sangat feminim gitu, kayak dengan gitu. Iya, sedangkan sebenarnya saya tidak seperti itu aslinya. Sebenarnya saya itu bergonjang-ganjing. Bergonjang-ganjing orang aslinya ya. Oke. Tapi kayak ya udah, terus masih belum. Terus temanku membisikkan sebuah mantra yang sangat paten. Lumayan duitnya. Oh, itulah menjadi pemicu kan? Itu menjadi motivasi yang kuat untuk aku harus ikut. Baiklah, aku akan melakukannya kataku. Oh, iya. Ada hadiahnya. Ada hadiah benar. Iya, lumayan, memang besar, memang Ada gede. hadiahnya saat itu. Nah, Terus banyak. ikut dan teman-teman support banget waktu itu. Alhamdulillah ternyata juara 1. Juara 1. Juara 1. Oke, Galuh Banjarbaru 2001 2015. Juara 1 2015. Jadi sebutannya Galuh Banjarbaru ya. Galuh Banjarbaru. Oke, nice, keren. Nah, Melangkah ada putri kemana? Apakah ada provinsi atau? Galuh Kalsel juara 1 lagi. Nice. Tepuk dong. Bentar, tahun berapa? 2015. Berarti kamu langsung ya? 2015 awal Banjarbaru, 2015 akhir langsung ke provinsi. Wah, berarti kamu sudah dapat sorotan dari sana lah. Spotlight Sejak saat paling itu. kagak dari pemerintah kota dulu. Iya, pada waktu itu. Kannya tahu Gina nih Galuh Banjar. Nah, selama Gina dalam ranah perpejenan itu, perselendangan itu, Iya. ada pengalaman menarik kan? Nggak tinggal pernah gimana? Belajar manner. Oke, itu udah Di situ saya belajar cara berbicara yang baik, Yang baik. public speaking. Public speaking di sana ya. Jadi materi-materi itu disampaikan ketika kamu ada di perpejenan. Iya, Cara makan, pegang cara makan, darah cara gitu. berdandan. Berdandan. Sebelumnya tidak pernah pakai makeup. Terus cara memakai heels. Aku langsung kayak itu. Iya, langsung Bener-bener. seperti itu. Oh. Jadi kalau teman-teman akrab Gina tuh udah tahu kayak Nana tuh panggilan dekat. Nana tuh yang gonjang-ganjing, ketawa. yang badai lah pokoknya. Iya. Oke, itu sebenarnya personnya si Gina. Person. Tapi ada situasi yang kamu mengharuskan Harusnya menjadi Gusti Gina. Gusti Gina. Menjadi Gusti Gina, iya. Nice, bertemu dengan banyak. Oke. pagi. Itulah kenapa mudahnya Ading nih ke Jakarta bertemu dengan banyak orang karena dijejalin cara-cara Dijejalin di situ. berkomunikasi yang baik. Itu salah satu keputusan terbaik dalam hidupku, ikut di Nananggaluh. Karena ternyata sedampak itu gitu buat aku, perkembangan personality aku terutama. Yes. Keren. Gitu. Oke. Kita kadang mau icip-icip atau kamu mau lanjut makan Lanjut itu? dulu, Ki. Lanjut dulu saya lanjut. Lanjut dulu guys. Apalagi takut Oke. apa? Kayak banyak banget di matanya di pertakutan. Banyak. Cuma tidak semua bisa terkeluarkan gitu kan. Tapi aku senang karena akhirnya Gina datang ke sini karena ada yang rekomen kayak ini. Karena kakak tuh mulai heboh YouTubean tuh kayak setahun belakangan 2 tahun loh. Itu Nanda, Gusti Gina nya Galuh Banjarbaru. Sekarang di Jakarta konten-kontennya horor semua. Nah, kakak tuh sebenarnya ada ketidaktertarikan dengan horor. Tapi kakak tonton. Oh iya. Tapi kakak tonton. Terima kasih menyumbang AdSense. Tonton. Yes banget. Tonton. Tapi tidak pernah terbayangkan akankah Gusti Gina datang ke Polres Kalimantan? Yang terjadian loh. Sampai loh. Keren. Iya dong.
power of mind. Power of mind. Oh ya, law of attraction lah ya. Iya, law of attraction. Kadang kita memimpikan mengharapkan apa-apa terjadi di kita, ternyata kesampaian. Betul. Waktunya yang tidak bisa kita perkirakan. Iya. Bisa lebih cepat. Itu pasti sih menurut aku, karena banyak kejadian di hidupku kayak gitu. Oh. Berawal dari pikiran. Oh, finally ya. Finally. Dulu Gina tuh mengidam-idamkan atau hendak banget jadi penulis. Sekarang Jadi kesampaian. pengen main film, Kesampaian. pengen jadi konten kreator, Jadi. pengen punya bisnis. Jadi habis itu pengen jadi penulis skenario. Oh. Jadi. Oh, kamu nulis skenario apa nulis? Itu masih rahasia. Oh, berarti ini sedang ini ya berproject lah. Tapi ya sama salah satu PH Sip. mayor gitu. Wah, ini jadi putri kebanggaan Banua lah. Ya loh, kan orang kita nyampat orang kita banyak jadi orang Banua. Nggih. Putri akan kepikiran mencalonkan jadi anggota DPR atau jadi siapa? Sejauh ini tidak ya. Tapi nggak tahu masa Kan depan. tahu nanti ya. Kita kan masih muda, langkah masih panjang loh. Karena tahu kontribusinya apalagi nih, kayak itu kan desain daerah atau desain Indonesia. Kayaknya kurang cocok di situ. Tapi gini dia banyak kebisaan lah. Mungkin ya. Banyak kebisaan. Bulan lahir? April. Oh, April. Taurus. Taurus ya? Taurus. Percaya zodiak apa MBTI? Enggak, aku pengen tahu aja. Berarti kamu cari tahu soal itu. Kakak tuh sebenarnya kada terlalu ngeh dengan zodiak. Cuma semakin kakak banyak membaca, kok seolah-olah zodiak bujur lah. Apalagi yang positif ya. Iya, yang negatif bujur. kok ada nih kada bujur nih. Jadi kayak semakin banyak baca lo. Habis itu baca Gemini, kayaknya yang lain tuh semua yang ada di Gemini tuh ada lain, jadi kayak. Jadi Gemini tuh kayak mendominasi semuanya. Iya, bujur. Ya udah. Kalau yang bagusnya oke lah. Ya, selalu seperti itu. Melakukan pembelaan. Gemini. Oh, Gemini. Nah, kenapa mimiknya kayak gitu? kenapa mimiknya berubah ketika orang Gemini? Gemini apa sih sebenarnya? Kan aku taunya itu deh kanan kirinya ada. Iya. Kanan kirinya ada seimbang kan? Iya, betul. Ya seimbang lah. Lebih positif disebut seimbang kan? Iya. Iya benar sih. Cuman seperti tidak ingin bicara apa-apa lagi. Beberapa Gemini kayak kurang cocok sama saya ya. Gitu ya. Bagus. Tapi sebenarnya itu kan tidak mengidentifikasikan. Iya, artinya itu kan bukan hal yang akurat pasti, tapi dia kayak abstrak aja. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Iya, kebetulan saja. Tapi kita justru banyak kesamaan. Nah, ini kan cocok. Iya. Tapi ini bagian dari kemampuan Gemini. Oh iya memang. Kamu lihat beberapa host Gemini semua. Contohnya siapa aja? Boris Bokir. Oh iya. Pers Teguh. Tapi 27 gini. Sisanya pelaku seni, Ahmad Dhani, Raisa, Yura Yunita. Gemini. Banyak Gemini yang ada di ranah industri kreatif gitu kan. Cuma aku kan membenarkan juga. Iya. Aku mengumpati apa aja Roza aja. Ih, percaya zodiak. Ada kan. Oh, di Jakarta Gina. Kehidupan di Jakarta. Tahun berapa ya kamu mulai ada tinggal di sana? 2019. Oh, 2019. Pra-Covid. Sebelum, iya. Iya kan? 1 tahun sebelum Covid. 1 tahun Covid. Di sana dalam rangka mengumpati siapa atau memang aku fokus ke Jakarta? Saya melarikan diri dengan menikah. Ini langsung jadi fiksi nih. Langsung dipisah. Beneran? Oke. Aku tuh pengen Nggak, pastikan dulu sebenarnya ini aman di depan kamera. Yeah, it's okay. It's okay. Oke. Aku tuh dulu emang pengen ngerantau dan selalu pengen pergi dari rumah. Keluar jauh dari lingkungan rumah dan dari daerah. Pengen pergi karena aku selalu merasa I don't belong here kayak gitu. Oke. Karena apa-apa yang aku ucapkan tuh kayak terdengar konyol sama orang-orang sekitarku, kayak ya pemimpi lah gitu, banyak khayal gitu ya, kayak apa sih gitu. Kayak agak kurang fit sama orang-orang gitu. Kecuali sahabat-sahabatku. Iya. Susah nyari frekuensi yang sama. Iya. Kecuali sahabat-sahabat. Makanya sahabat-sahabatku sampai sekarang itu aja. Tidak bertambah. Nah itu aja. Kayak Oci gitu, siapa lagi kawannya Ci? Kayaknya aku aja bang. Loh kemuduan aja kawanan gitu kan. Iya aja, aku siapa lagi kawanannya lah. Akunya tuh kayaknya ketahunya aku aja. Oh iya Kak, yang sudah jadi itu aja pokoknya lah. Memang saya tuh kalau udah bersahabat ya itu aja. Nah terus tidak dibolehkan merantau. Padahal sudah daftar kuliah, jalur undangan, jalur prestasi dan lulus. Lulus tinggal daftar ulang, tidak dibolehin sama keluarga, terutama dari kakak sih. Alasannya? Karena saya perempuan. Jurusannya? Agak patriarki ya, perempuan gitu. Jurusannya apa Ding? Saat itu sastra Inggris. Kan latar belakang dilarang? Itu karena perempuan. Loh,
Kok gak bisa masuk lah di aku lah. Iya, itu juga karena perempuan. ya nggak make sense ya buat aku. Tapi saat itu aku tidak berdaya ya. Maksudnya Pokoknya jangan. Tapi kan diterima ya. diterima. Aku jalur undangan Berarti dua-duanya jalur kakak nih. prestasi. Apa. Tapi ya sudah lah. Tadi It's karena okay. sampai sini. Iya, kalau karena kayak itu mungkin karena akhirnya tidak kuliah lah tidak bisa. jalur gitu. Terus tuh Tapi itu jurusan yang tidak biasa loh. Orang awam nggak tahu sastra Inggris mau jadi apa nantinya. Iya. Kenapa Ika malah terpikirnya sastra Inggris? karena pengen keluar negeri. Itu nih motivasinya di sana lah. Oke, siap. Padahal kan meneliti karya kan sastra. Iya, Oke. tapi mikirnya kayak aku harus jago bahasa Inggris. Iya, masuk ke jurusan sastra Inggris. Iya, Ya Allah, kayak gitu. Logika anak kecil pada waktu itu. Oke, tapi karena sudah sampai di sana Nggak boleh. nggak boleh. Terus disuruh cari kuliah yang di sini aja. Nah, di sini aja. Terus mikir-mikir di sini apa ya, gitu kan. Nggak berminat sebenarnya. Tapi setelah baca-baca, oh di Unlam ada psikologi. Nah, saking kayak bertaruhnya, daftar SBMPTN, kan ada 3 pilihan. Oke. Cuman mengisi 1 psikologi. Jadi kalau misalnya psikologi tidak lolos, otomatis aku nggak kuliah. Dan aku berdoa tidak lolos. Oh ya, jadi kayak bukan gambling lah. Itu aja pokoknya. Oh, itu aja. Itu aja. Ya Allah, semoga saya tidak lolos. Kada pasang jebakan banyak nih lah. Kada pasang jebakan banyak. Biar kalau kada lolos mau kada mau, kayak ya sudah. Sudah hai. Berarti keluarga tinggal ya Gina kada kuliah atau Gina melanjutkan yang jalur undangan itu di luar. Iya. Kayak pengen bernegosiasi dengan keadaan. Tapi ternyata lolos. Oke, lolos. Lolos SBMPTN. SBMPTN. Ya mungkin takdirnya di sini. Iya. Nah, awal-awal kuliah agak sedikit berat sebenarnya. Tapi lama-kelamaan pas belajar psikologi menyenangkan ya. Menyenangkan. Seluas itu kita memahami manusia ya. Iya. Terus jatuh cinta. Pengen jadi psikolog sempat. Berpikir pengen jadi dosen juga sempat. Tapi akhirnya jalan hidup membawa ke tempat lain. FYI aku kuliah 1 tahun cuti loh. Untuk ini berkarir ini. No. Oh, apa? Because I have no money. Alasannya sangat ini ya. Bukan umum sih, tapi kayak lo kok karena kereda duit memangnya kereda yang mau kosi kan kayak itu model pasti ada dong komentar seperti Iya. kereda kayak membaiking keuangannya Gina untuk menemukan impiannya gitu. Ada banyak prioritas pada saat itu. Ada banyak prioritas lain gitu loh. Jadi banyak lah kayak gitu loh. Dan telat bayar sebenarnya. Kasus pertama semester itu tuh telat bayar tadinya. Telat bayar jadi ya sudah kayak gitu lah. Begitu. Tapi terus lanjut sampai S1 kuliah dan di Nananggaluh itu pasangan Gina terus cinlok ya. Iya di situasi itu. Situasi itu kayak wow menyenangkan juga ya punya pacar gitu. Setelah aku tidak biasa pacaran. Aku tidak terbiasa dengan pacar. Bagaimana ini menghadapinya? Lama Anda pacaran dengan mantan yang satu-satunya itu? Dengan mantan itu bukan. Putus waktu kuliah. Oke. Pas lagi aku terpuruk karena aku kayak pada saat itu tuh Kak, nah agak nyomplang-jampling nih. Enggak apa-apa ya. Pacaran kan dari kelas 3 SMA, terus kuliah. Terus aku dengan struggle diri aku sendiri. Aku tuh udah nggak ada energi buat kayak drama-drama percintaan. Memikirkan dia yang sedang di mana, ngapain kok aku tidak didatangin. Gitu kan. Iya. Terus aku kayak aduh nggak mau drama, udah gitu aja. Udahlah, berakhir lah. Iya, padahal bukan karena hal-hal yang gimana-gimana gitu. Cuman karena aku butuh waktu. Kayak aku butuh waktu untuk diri aku sendiri dengan beradaptasi dengan kehidupan aku. Aku harus struggle ini itu kayak gitu nah. Terus itu kan di 2014, 2015 akhir baru aku pacaran sama yang suami sekarang. Gitu. Sekarang? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan bermukim di Jakarta? Di Jakarta. Jadi setelah aku yudisium 5 hari kemudian kita married. Cepat juga lah. Cepat. Karena aku pasti tidak akan dibiarkan diizinkan merantau seorang diri. Iya. Karena aku alasannya apa? Perempuan. Kalau sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan, mungkin aku akan berpikiran hal yang sama. Iya, tapi aku maklumi itu, makanya aku juga bukan tipikal yang kayak memaksa atau kabur gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga kan halal ya, dengan cara halal, why not kayak gitu loh. Gitu. Are you happy now? Tapi senang dengan kehidupan sekarang? Sangat happy. Sangat happy, senang. Alhamdulillah. Aku merasa kayak kehidupan aku sekarang tuh
paling damai, paling menyenangkan sepanjang hidup seingat aku dari kecil sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang sudah dilewati lah. Iya. Kepedihan kita ya sempat ada, tapi itu masih hidup kok, masih ada. Iya. Sampai sekarang berkarya, masih ada yang dibuat, diperhatikan orang dan dihargai dan didengarkan. Iya, betul. Itu disyukuri. Oh, dalam lah. Dalam Aku kan ingat sudah dalam itu tadi tuh, kan kita ada lucu-lucuan aja. Astaga. Makanya. Udah kita icip lah. Icip. Siapa tahu keju bisa Biar kita meluluhkan suasana. tertawa. Ini ada keju. Tapi memang kadang penderitaan itu ada untuk ditertawakan. Nice quote. Iya. Tanda kita sudah berdamai. Pernah kecelakaan nggak? Benar. Ditabrak atau nabrak? Waktu kecil kecelakaan karena kecelakaan tunggal. ART mama. Waktu mama nggak ada, dia ngajak aku jalan, dia sama pacarnya. Dia ngajak aku biar nggak tinggal di rumah sendirian. Oke. Terus kecelakaan, aku terlempar lecet-lecet ya. Tapi dia bilang jangan bilang mama ya. Namanya anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun. Astaga, kekanakan ngernya itu kan. Kekanakan. Dipadahi kayak gitu. Oke, jadi kan dibilang mama. Ternyata berdampak ke struktur rahang. Terus yang kecelakaan kedua itu bukan motor, kecelakaan di Waterboom, Banjarmasin. Oke, pala 11 tuh. Oke, terus. Aku tuh takut ketinggian, bahkan sampai sekarang masih berusaha untuk menghadapi ketakutan ketinggian itu. Oke. Tapi waktu itu sama teman-teman, ayo kita coba naik yang perosotan yang tinggi itu. Lingkar-lingkar itu. Karena aku nggak berani, aku minta temenin sama teman. Oke. Ternyata justru itu salah. Kalau langsung banyak orang, karena pas kita tiba di kolam itu akan bertabrakan. Bertumpang tinggi deh. Nah, ketika lagi pas meluncur kayak gitu, kan aku orangnya jantungnya kayak gitu. Kaget shock. Jadi aku berteriak, saking kencangnya berteriak, aku ngigigit bibir aku sampai tembus. Ini masih ada bekasnya. Ngerti gak? Aduh. Ini ya. Ini bekas. Bentar, itu sebenarnya bisa ditutupi kan sih? Permanen ya dia? Dia ada memperbarui kulit ya? Ini kan bekas. Bener. Iya, aku lihat ada itu. 2 garis kayak. Jadi kan gigi aku taring kan? Oh iya di sininya berarti ya. Tembus. Gigit. Wah, gila ih. Terus pas jadi luka ya kebuka bibirnya berdarah kayak gitu. Terus tuh pas udah sampai di kolamnya, aku kepentok kepala teman. Aduh. Jadi benturan kayak gitu. Aduh. Udah di banyu di dalam banyu. Jadi seketika banyu tuh darah aku. Nah pada waktu itu aku lagi-lagi kada berani sama mama bilang, karena hubungan aku sama mama belum dekat saat itu. Tidak akrab secara emosional ya. Jadi kada berani bilang, kada diobati. Tapi ada temen yang ngasih obat kayak salep kayak gitu. Ternyata aku baru tahu itu tuh berdampak sampai sekarang. Nah aku baru berobat tahun ini setelah di MRI, di ronsen, CT scan segala macam. Ternyata memang rahang aku patah dan masih ada patahan, cuman udah nyatu patahannya. Terus sendinya keluar. Nah jadi opsi dari dokter dibedah, diperbaiki rahangnya atau pakai alat gitu. Karena ternyata yang kuderita beberapa tahun ini yang sering migrain, terus kadang telinga itu gitu kan. Itu tuh komplikasi dari rahang. Akibat kejadian beberapa itu. Tahun yang lalu. Bahkan gigi aku tuh mengalami mati gitu loh. Mati sel-selnya. Dia tidak tumbuh atau dia tidak bisa berfungsi dengan baik atau kayak apa sih sebenarnya? Dia bisa memotong makanan? Bisa. Tapi cuman rahangnya ini tidak ketemu. Harusnya kayak gini kan. Aku tuh kayak gini. Oh iya, kayak sedikit berselisih lah. Berselisih. Gara-gara sendinya keluar dan patah. Gitu. Nah, aku tuh merasanya selama ini karena rahang aku tidak simetris, mungkin karena itu kayak gitu loh. Ternyata tuh masalahnya tuh lebih dalam, dan itu tuh gara-gara 2 kecelakaan itu. Benturan pertama waktu kecil, terus yang SMA. Kepala kawan tadi. Gitu. Jadi lagi berusaha diobati sekarang. Tragis sih. Kalau maksudnya agak ini pedih banget itu. Pedih waktu itu. Tapi operasi akhirnya kamu menjalani operasi? Belum.
Belum. Belum. Tapi Kayaknya direkomendasikan untuk iya. dioperasi. Tapi kayaknya mencoba pakai alat dulu. Oke. Pakai alat. Aku kalau nggak tahu bisa. nih, apa istilah kedokterannya? Nama penyakitnya apa? Gerahang? TMD disorder. TMD disorder. TMD kalau nggak salah. Berarti apakah itu yang biasanya kita lihat menahan rahang itu termasuk dari metode pengobatan atau kayak apa? Kalau tahu. Kayaknya beda sih Lain Kak. tulang. Berarti masalahnya kan di tulang rahang wah. Iya, di sendi Sendi rahang. rahang, sendi rahang. Kalau tulang rahangnya udah tidak tertolong ya, sudah patah dan udah nyatu. Oke. Ini ada Oke patahan. lah itu terjadi. Tapi ketidaknyamanan apa yang kamu rasakan? Ngunyah, Oh. kebanyakan ngomong. Tapi kamu banyak ngomong. Iya, aku kebanyakan ngomong, tapi nanti kalau udah kelamaan itu tuh ada pegel. Nah, kalau pegel tuh kayak kalau saking banyak tuh bisa nyeri. Ya, Itu yang aku rasakan selama bertahun-tahun. And no one knows. Coba ini agar kita bisa memahami aja, karena kada semua bisa terlihat di wajah, gitu Iya. kan? Ada hal yang tidak Iya, terlihat di wajah, gitu. Wah, aku loh. jadi buka-bukaan banget di sini ya. Ya ampun, for the first time bahaya nih. di podcast nih, wah. Jadi buka-bukaan banget, keren. Oh ya, gitu. Oh ya, satu Tapi, lagi. Kalau Kalau misalnya ngobrol sama aku tiba-tiba aku kayak keselip-selip ngomongnya, berarti tuh udah capek. Kayak tiba-tiba lidah, apa? kayak kalau mulai gak jelas gitu. Aku bisa memaklumi, kadang aku kayak gitu juga. Lantaran kadang otakku kerja duluan, mulut duluan. Iya, iya benar-benar. Udah arahnya ke sana, kok ini belok gitu kan. Begitu. Oke. Apa lagi? Slide. Aduh, mantap deh. Begitu cerita. Iya, sedalam itu loh, luar biasa. Lagi ya? Lagi ya? Lagi ya. Kan ya ampun ini karbo loh. Karbo. Kamu menjaga dengan karbo. Enggak Menjaga sih. gula. Gula aku karena ayahku diabetes. Oke. Menjaga makanan aman. Dan kadang gulanya jangan kebanyakan. Mimpi buruk? Mimpi buruk. Mimpi buruk yang menurut kamu ini mimpi buruk deh. Apa tuh? Meninggal mimpi buruk ada? Ada dong. Mimpi buruk dalam artian mimpi beneran kah atau mimpi Mimpi dalam tidur bahwa ketika bangun mimpi tidur. ingat, kayaknya mimpi buruk kok jangan disahkan gitu. Aku tuh tidur selalu mimpi dan selalu ingat mimpiku. Wow, keren. Semi canayang. Ada juga. Nggak tahu Bang lah. Tapi kalau yang ikan benar-benar alami, Bang, aku nggak tahu nah, palang mistisnya kah, atau horornya kah, yang belum nikahnya kada kemadakan di perpustakaan tadi ada kada? Ada hal lain? Kada usah di sinilah atau di Mimpi buruk sering. Apa? Mimpi buruk dan beberapa mimpiku kadang jadi kenyataan. Waduh. Tapi kada sampai yang seram loh. Kada. Berarti kejadian di diri Kejadian. atau di lingkungan sekitar. Tapi kada yang persis sama mimpi kada. Tapi kayak sama konteksnya gitu nah. Oke, Bang. Tuh. Tapi Gina sering kada kayak berprasangka atau memprediksi kayak ini kan akhirnya kayak gini. Sering. Ini karena pasti kejadian kayak gini. Ternyata Iya. ya udah yang terjadi. Dan ternyata memang kayak gitu. Iya. Aku Dan aku berusaha mengurangi itu. nice, bagus ya. Aku berusaha mengurangi itu. Karena aku sebelum itu terjadi aku jadi punya penilaian sendiri kan. Apalagi itu kan kayak mendahului sebenarnya lah kayak Iya, gitu iya, nah, iya. mendahului jadi orang Banjar. Jadi aku mengurangi Apalagi banget misalnya itu. kita nih, kita nih datang di suatu tempat atau warung misalnya tempat lagi kan ada siapa-siapa, tapi pas kita datang, akhirnya rame. Itu kayak sebenarnya orang merasa kayak itu kan sih. Kenapa ya? Sebenarnya masa kayak itu, tapi kejadian terus kayak itu tuh. Mungkin karena ini sih penjelasannya ketika warung itu ada orang yang makan atau minum, orang jadi hendak bersinggah Itu hal jual yang gitu paling nah. masuk akal ya. Iya loh. Hal yang paling masuk akal. Karena kalau sunyi sebagai pelanggan kadang mau sunyi. Jangan nggak nyaman nih. Ih, kayaknya nyaman nih kena rame gitu nah. Tapi kalau misalnya ada orang, oh ini boleh dicoba nih kayak gitu nah. Terus makin banyak yang lewat, ih rame nih, singgah pulang. Iya, ada pengaruh orang lah di situ ya. Oke, Jar, di mana kartu kita yuk? Sebentar lah, ada yang kakak cek lah. Kamu silahkan nikmati dulu aja yang kita dapat. Selamat makan teman-teman. Poros Kalimantan sebutan subscribersnya apa kak? Sobat Poros. Selamat makan sobat Poros. Itu aja lagi tadi Bang Ahmad keren lagi belum ada sebutan Poros. Sebelumnya belum ada sebutan apa-apa. Oh iya. Itu dia jelasin Sobat Poros. Oh. Sobat Poros. Jadi tiba-tiba ini. Jadi kayak harus ada kah sebutannya? Ya udah Sobat Poros. Oh ya sudah oke Sobat Poros. Kayaknya oke deh Sobat Poros. Ya bagus Sobat Langsung Poros. jadilah. Pokoknya gini yang mensahkan nih lagi Sobat Poros Sobat gimana aja. Poros. Selamat datang. BTW Di Poros Kalimantan. udah hampir sejam kan? Nah, pas berarti. Jadi ini Gina, tadi ya kayak sesi dan aku seneng banget kamu udah datang di sini. Bahagia dan happy banget ini penghargaan untuk kita lah. Siap menang senang kakak juga.
Thank you. Dan ini ada pertanyaan yang harus kamu pilih di sini. Oh my god. Nama permainnya obrolan kita. Oke. Kakak sering mainkan ini dengan beberapa tamu. Kali ini dengan Gina. Gina pilih 3 kartu aja. Nanti kakak yang bacakan pertanyaannya. Kamu cari cara sendiri untuk menjawabnya. Oke ya. Ada versi random, ada versi pertemanan, macam-macam ada di sini. Pertanyaan apakah yang akan aku dapat? Untuk Gina. Silakan pilih 3. Dibuka gini gak sih? Iya. Boleh. Kamu ini ya terbiasa memegang kartu ya? Lumayan, dulu waktu SMA suka main kartu di kelas. Remi. Bukan. Kartu-kartu kayak apa? Kartu ini yang Kamu harus ada main dom. nah itu kurang bisa. Kamu main dom. Ada harus kalau itu. Serahkan kakak jangan dibuka. Nanti ada sesuatu terjadi kalau dibuka. Ini bukan sulap, bukan sihir Bukan ya. salah bukan sihir, pokoknya ini tidak ada sihir-sihiran. Gina kurang mistis apa lagi dah konten-kontennya kamu. Cari konten-konten mistis ya udah Gina aja. Silakan mampir. Nah, pas dengan Gina nih. Aku nggak tahu kalau dijawab atau ada pasti kawa. Apa? Gina, apa hal yang pengen kamu coba tapi masih takut? Apa ya? Pengen aku coba tapi masih takut. Nyanyi. Nyanyi ya. Tapi pengen sebenarnya kamu tuh nyanyi ditonton dengan oleh banyak orang. Pengen kada? Enggak Ada sih. juga. Oh. Tapi pengen nyoba. Tapi takut. Terus ada yang nawarin. Demi apa? Iya. Oh ya, berarti kamu tawarin bikin lagu dong? Iya. Tapi aku enggak. Takut. Takut ya. Karena aku tahu diri. Tahu diri. Tapi kan bisa belajar. Enggak, masih juga. Enggak dulu. Kayaknya kada deh. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini kamar mandi dulu lah. Ya kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat terbaik untuk bernyanyi. Nice. Oke, next question. Gesan Gina ini gitu. Gina. Kok ini pas lah pertanyaan ini dengan konten-kontennya lah. Wah ini keren, sedih Gina nih mau keberuntungan. Ya, Aku senang. amin. Kalau badan kamu nggak terlihat selama sehari, apa aja yang bakal kamu lakuin? Wah, aku akan melakukan Banyak hal yang ingin kulakukan. Apa aja? Aku pengen masuk ke tempat perbelanjaan. Terus aku belanja semua yang aku ingin belanja. Tapi kamu kadang kelihatan. Karena kelihatan. Jadi tinggal comot-comot aja dong. Iya. Nggak bayar dong? Iya. Tinggal ambil aja dong pokoknya. Belanja tanpa lihat harga. Jadi kayak film The Mask apa itu. Pokoknya dia malam pagi-paginya kan nyadar kenapa ada barang-barang di rumahku, tapi dia habis nyuri di malam. Hayalannya langsung ke sana lah. Iya, pengen. Kamu suka koleksi apa selain tabloid tadi? Baju, fashion, kamu suka fashion? Suka, fashion suka. Novel udah nggak lagi sih dulu waktu sekolah. Novel juga. Kakak tuh ada novel, kakak yang kakak tulis orang. Itu terbit tahun 2000 berapa kayak itu nah. Tapi sedikit sekali eksemplornya. Nanti kakak terbit cetak lagi lah. Nanti cetak lagi kakak kirim ke Gina lah. Dibaca Thank nanti ya. you. Next question, last question. Kalau kamu punya anak, nama unik apa yang bakal kamu kasih? Sudah terbayangkan atau sudah terencanakan mungkin? Soalnya aku pengen ngasih nama anakku nanti nama karakter anime. Apa tuh? Apa sih? Tapi kita tahu ya bisa atau enggak ya. Oke, karakter anime ya. Anime yang paling baru atau yang apa? Galau sih banyak sih. Banyak. Lebih ke berarti gini ini ketujuh anime. Tujuh banar. Tujuh banar. Ketujuh Senang di banar. Jepangan. Ya senang. Budaya-budaya Jepang. Iya. Masuk. Gitu. Band Jepang deh. Kurang kalau Kurang, ngeband. berarti Aku lebih ke animenya. Anime. Naruto. Killua. Oh, kamu sengaja pakai ini supaya kita suka ya? Kada? Oke. Iya. Oh, itu apa? Itu Kisahnya Hunter apa? x Hunter. Oh, Hunter x I Hunter. love him. Nice, nanti kita tampilkan bajunya dia. Aku suka Killua. Oke. Hilang ya pertanyaanku tadi lah. Aku tuh Apa nanti di tadi? akhir mau tanya Gina soal ini tapi hilang. Coba diingat-ingat dulu kan apa-apa. Udah ya. Kita ingat-ingat. Apa tadi lah? Ini aja lah Gina. Kamu kan ini kita sebagai orang yang boleh dikatakan dewasa. Ada impian atau hal lagi yang ingin kamu capai? Kamu sudah jadi penulis, ingin jadi penulis, sudah jadi penulis. Ingin terlibat dalam sebuah produksi film, kamu sudah terlibat. Kamu jadi aktris dan rentetan-rentetannya entah itu sutradara atau skenario segala macam. Apalagi yang anaknya bagan? Kamu tuh kayak sudah mencapai banyak hal di umur sekian gitu nah dalam pikiranku. Ada lagi di lain yang sudah nih kayak itulah bahasa banyak. Iya. Aku mau lihat
4 adik-adik aku bisa hidup mandiri. Amin. Terus juga dia berkarya dengan cara dia sendiri. Terus mama aku bisa naik haji. Amin, aku doakan. Itu yang memang ku kejar sama ini sebenarnya. Oke. Amin, mudah-mudahan kesampaian untuk teman-teman. Bukti Gina sudah di sini. Sebenarnya dengan frekuensi yang baik seperti ini tidak akan pernah cukup untuk 1 jam saja. Iya, pasti. Berjam-jam pasti. Tapi kamera kita tidak tahan untuk itu. Terima kasih Gina sudah datang di Poros Kalimantan. Sangat berharga. Kakak harus mengakhiri di sini. Dan ada yang kakak kasih. Boleh? Apa tuh? Ini sangat sederhana, sangat biasa sekali. Oh, setiap Tapi semoga pemberian bisa adalah berfungsi. spesial. Ada tote bag, ada frame di dalamnya. Terima Kalau kasih. mau dilihat apa isinya boleh dibuka. Apa kita buka ya? Walaupun bagi kakak ya biasa aja sih. Tapi karena apa ini dikasih kan. Kami effortnya itu kami printkan, kami pasangkan, itu aja effortnya. Kan ya. Boleh dipoto dulu untuk thumbnail mungkin nanti bisa. Pakai handphone kakak. Terharu. Nice. Kita foto aja dulu lah. Oke. Foto. Muka centil. Gini gak? Oh, kayak gitu ya? Kayak... Di pipi, Oke, ini berarti. biar imut. Oh ya, kayak ini aku lah. Iya. Aduh, ya aku harus akan terima. Oke, Jan. 1, 2, 3. Nice, Oke. thank you Fajar, terima kasih Fajar. Terima kasih Gina. Jangan lupa teman-teman yang sudah nonton, kita adalah kantor berita. Kunjungi poroskalimantan.com karena di sana ada semua berita harian, informasi yang kalian butuhkan. Jadi ada poroskalimantan.com dan follow semua akun sosial media Poros Kalimantan. Dan jangan lupa juga follow. Aduh, Gina sudah terkenal sekali. Subscribernya banyak banget, tapi YouTube-nya kita sertakan. Ini YouTube-nya, ini Terima kasih. Instagram-nya. Terima kasih. Terima Kamu kasih. setelah ini mungkin istirahat atau mungkin makan lagi atau segalanya terserah lah. Ya. Kakak doakan apa yang kamu ingin tercapai. Amin. Dan mama naik haji. Amin, Dan ya adik-adik Allah. tumbuh besar. Semuanya bisa menggapai apa yang dia cita-citakan. Iya. Oke. Dengan ini Ulun pamit. Ulun Ananda Perdanwar. Ulun Gusti Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.